Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga anak-anak dapat masuk, dan ketepatan saya lihat di absen bahwasanya semuanya ini tidak ada yang izin. Anak-anak yang saya cintai, sebelum kita mulai pelajaran, maka terlebih dahulu marilah kita berdoa semoga pelajaran yang kita ajarkan pada hari ini akan bermanfaat dan barokah. Marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anak yang saya cintai, untuk menindaklanjuti terhadap pelajaran yang telah lewat, yang mana pelajaran yang telah lewat yaitu menjelaskan mengenai surat At-Tin. Kemudian kita lanjutkan kepada pelajaran yang sekarang, yaitu adalah beriman kepada para rasul. Yang mana beriman pada rasul ini tujuannya adalah agar supaya anak-anak itu memahami iman kepada para rasul Allah. Namun sebelum kita meneruskan terhadap pelajaran tersebut, maka sedikit banyak saya akan jelaskan mengenai Rasul dan Nabi. Karena ada perbedaan antaranya Rasul dan Nabi, yang mana Rasul dan Nabi itu beda. Kalau Nabi itu berarti utusan Allah, yang mana adanya utusan Allah itu diberi wahyu, namun adanya wahyu itu tidak disuruh untuk disiarkan kepada umat. Itu kalau Nabi. Kalau Rasul adalah utusan Allah atau orang yang diutus oleh Allah dengan diberi wahyu, yang mana adanya wahyu tersebut ini harus disampaikan kepada umat. Itu perbedaan antaranya Rasul dan Nabi. Dan anak-anak sudah tahu bahwasanya adanya para rasul yang diutus oleh Allah dan wajib diketahui oleh umat Islam itu banyaknya kan 25. Tentunya kamu sudah tahu Adam, Idris, Nuhun ila akhirih sampai terakhir. Di dalam rasul sendiri, di dalam iman kepada rasul itu sendiri, maka tujuannya di dalam iman kepada Rasul yang pertama adalah mengutus. Rasul itu tujuannya adalah agar supaya di dalam setiap manusia itu ada yang membimbing. Karena ada beberapa fase-fase atau periode-periode yang mana ke periode-periode itu perlu adanya para Rasul, agar supaya adanya manusia itu nanti di dalam kehidupannya itu ada keteraturan. Makanya di dalam mengutus para rasul itu tujuannya adalah untuk membimbing komunitas daripada manusia itu sendiri, agar supaya tidak sama dengan hewan yang lain. Karena kalau ada aturan-aturan di masyarakat otomatis sama dengan hewan-hewan yang lain, maka perlu diberi aturan. Makanya Allah itu di dalam setiap periode-periode itu mengutus para rasul. Ini yang pertama, tujuan diutusnya para rasul. Kemudian yang kedua, para rasul itu diutus ini membawa tauhid, membawa ajaran yang sama, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu membawa tauhid yang sama. Yang mana di dalam tauhid itu yaitu adalah mengesahkan Tuhan. Sehingga adanya kepercayaan yang lain itu tidak masuk kepada ajaran-ajaran yang dibawa oleh rasul. Makanya adanya tauhidnya itu sama, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, yaitu adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Makanya agama-agama, ajaran-ajaran tauhid yang dibawa oleh para rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yaitu adalah ajaran tauhid. Itu tujuan iman kepada rasul yang kedua. Kemudian iman kepada rasul yang ketiga adalah adanya para rasul itu diberi mukjizat. Diberi mukjizat yang tujuan adalah untuk membenarkan terhadap pengakuannya dia sendiri. Pengakuan para rasul itu diberi mukjizat.
perlu diketahui oleh anak-anak bahwasanya adanya mukjizat tersebut ini diberi oleh Allah keistimewaan kepada Rasul, yang mana keistimewaan itu berbeda atau tidak sesuai dengan akal pikiran manusia. Makanya kalau melihat kepada mukjizat itu sebenarnya adalah merupakan perbuatan yang di luar dari jangkauan akal pikiran manusia. Itu dikatakan mukjizat yang diberikan kepada Rasul. Artinya adanya mukjizat itu diberi kepada Rasul yang sudah diutus. Kalau masih belum diutus, masih anak-anak. Karena para Rasul itu terkadang seperti Nabi Muhammad itu diutus ketika umur 40. Namun dia mempunyai keistimewaan sebelumnya ketika masih anak-anak. Itu keistimewaan itu maka disebut dengan irhas. Kalau irhas itu berarti perbuatan-perbuatan di luar jangkauan manusia, tapi diberikan sebelum diutus menjadi Rasul, baru dikatakan irhas. Kalau mukjizat itu diberikan pekerjaan atau tindak tanduk yang di luar akal pikiran manusia, itu diberikan kepada Rasul sesudahnya diutus menjadi Rasul. Itu tujuan daripada iman kepada Rasul yang ketiga. Yang keempat, tujuannya adalah dengan cara beriman kepada Rasul, maka tujuannya daripada orang yang belajar terhadap keimanan kepada Rasul adalah agar supaya menghormati terhadap Rasul yang diutus oleh Allah. Dan kamu sudah tahu bahwasanya para Rasul itu yang wajib diketahui oleh umat Islam adalah 25. Dan agar supaya kamu menghormati mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu kamu supaya menghormatinya, begitu. Jadi ini merupakan tujuan daripada Rasul. Kemudian di dalam masalah memahami iman kepada Rasul, agar supaya adanya kita semua, terutama anak-anak ini, mengetahui terhadap sifat-sifat Rasul yang dimiliki, yang wajib dimiliki. Yang mana sifat-sifat Rasul yang wajib dimiliki, yang pertama adalah siddiq. Artinya siddiq itu adalah jujur. Apa yang dikatakan, apa yang diperbuat, itu adalah sesuai dengan keadaannya, jujur, tidak berbohong. Itu namanya siddiq, baik perkataannya itu tidak bohong. Contohnya, sekalipun dalam kenyataannya terkadang menurut akal pikiran itu bohong. Contohnya, pada suatu waktu Nabi Muhammad itu ditanyai oleh sahabat yang sudah tua. Kemudian sahabat yang tua itu tanya kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, nanti di surga itu bagaimana keadaannya orang tersebut? Orang-orang apa sudah tua, apa masih muda? Akhirnya Nabi Muhammad mengatakan, oh, kalau yang ada di surga itu semuanya muda-muda, tidak seperti kamu yang sudah tua-tua. Akhirnya bagaimana? Menangis yang bertanya ke situ. Kalau begitu saya tidak masuk surga, Nabi Muhammad, karena saya sudah tua. Oh, bukan seperti itu. Sekalipun kamu tua, nantinya itu kamu mati, kalau sudah masuk surga akan kembali menjadi muda lagi. Seperti itu. Jadi kalau melihat sekilas, ucapan daripada Nabi Muhammad itu kan tidak sesuai, menyakiti kan, tapi pada kenyataannya seperti itu. Itu yang pertama, sifat yang wajib dimiliki oleh Rasul adalah siddiq. Kemudian yang kedua, sifat yang wajib dimiliki oleh Rasul adalah amanah, artinya dipercaya. Apa yang disampaikan oleh Rasul itu adalah sangat dipercaya karena merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah tabligh, artinya menyampaikan terhadap wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia. Karena dengan adanya penyampaian daripada risalah yang disampaikan oleh Allah, maka kehidupan daripada manusia itu akan teratur. Makanya tujuannya itu adalah untuk supaya dalam kehidupan manusia itu teratur, sehingga nanti takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tujuan akhirnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah. Itu tujuan akhir daripada manusia.
Kemudian yang terakhir, sifat yang wajib dimiliki oleh Rasul adalah fatonah, cerdas. Jadi namanya cerdas, ya otomatis tidak ada yang namanya para nabi, para rasul itu tidak cerdas, semuanya cerdas. Karena kenapa? Karena akan karena menghadapi umat. Makanya Allah memilih itu kepada para rasul. Para rasul itu adalah orang-orang yang cerdas. Itulah sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh para rasul. Anak-anak yang saya hormati, di dalam masalah memahami iman kepada Rasul, tujuan akhir adalah mengajarkan tauhid kepada umat, kemudian memberikan hukum dan etika kepada manusia, kemudian menyelamatkan manusia dari api neraka. Itu tujuan memberi iman kepada para rasul. Yang terakhir adalah mengajarkan konsep keadilan, kesetaraan antara manusia. Makanya manusia itu dipandang oleh agama itu tidak ada perbedaan kecuali adanya orang tersebut ini imannya. Makanya dikatakan inna akramakum indallahi atqakum, bahwasanya lebih mulianya kaum sekalian adalah orang yang sama takwa terhadap Allah. Jadi tidak memandang kasta-kasta di dalam agama tauhid ini. Para anak-anak yang saya hormati, yang saya cintai, itu adalah sekelumit mengenai memahami terhadap iman kepada Rasul. Makanya nanti saya akan memberi pekerjaan berupa tes, yang mana tesnya itu kamu kerjakan. Dari saya begitu saja, saya kasih tes nanti, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.